biasanya di sini menggunakan ini ya, kebetulan 2016 sampai 2020 berarti kurang lebih 5 tahun yang dipakai. Kalau kalian nanti hanya 3 tahun ya, menggunakan price earning ratio, analisis fundamental dengan menghitung nilai intrinsik. Nah, nanti nilai intrinsik ini yang akan dibandingkan dengan nilai marketnya ataupun nilai pasar. Sebelum nanti saya share masalah reksadana, saya akan bahas ini biar ada waktu ya selama 2 sampai 3 minggu ke depan. Nanti pada saat pertemuan kuis itu akan ada yang presentasi. Tidak semua tapi disiapkan untuk PDF dan Word atau PDF dan juga PowerPoint-nya. Seperti biasa dikirimkan ke email saya. Kemudian ini juga menggunakan rasio keuangan ROE. Nanti kita lihat lagi di webnya TradingView ya. Kemudian dividend payout ratio, ada juga di situ. Kemudian earning per share, dividen per share, dan price. Price ini price market. Kalian price market bisa melihat dari Yahoo Finance atau Google aja misalkan history harga saham MTech ya atau history harga saham Telkom gitu ya. Ini saya sengaja mungkin beberapa perusahaan-perusahaan yang belum eh, harusnya ini semuanya udah well known ya atau sudah dikenal, tapi eh, kalian bisa coba cek aja beberapa laporan keuangannya. Oke, Maria Isabel udah ada. Bentar ya. Ada lagi yang belum absen, mungkin saya bisa absen dulu. Saya ulang. Tidak kelihatan ya? Oke. Tadi ada IPS, kemudian data keuangannya. Kalian mungkin nanti 3 tahun disesuaikan dengan contoh laporan, contoh apa emiten yang diberikan ya di sini. Terus ini menggunakan laporan keuangan. Jadi harusnya yang sifatnya TBK atau yang sudah listing di Bursa Efek sudah ada laporan keuangan yang publish ya. Berarti 2022, 2023 dan 2024. Dan harganya pun akan di compare pada harga akhir tahun 2022, 2023, 2024. Sorry, harusnya 3 tahun ini karena ada comparison atau ada perbandingan, berarti mulainya dari 2021 ya. 2021, sebentar. Oke, berarti sebetulnya saya koreksi bukan 2022, 23, 24, tapi 2021, 22, 23, 24. Karena di situ akan melihat adanya pertumbuhan. Kalau dibilang misalkan berapa selisih antara 2022 ke 2021 gitu. Jadi dipersiapkan aja 2021 sampai 2024 kalau kalori rasionya nggak ada. Tapi kalau rasionya sudah tersedia, itu bisa menggunakan 2022 sampai 2024 ya. Di sini, nah fundamentalnya pertama itu bisa dicek dulu price to book value-nya ya. Kemarin dari kelompok 9 sudah menjelaskan juga price to book value itu seperti apa. Dan kalau dilihat di sini dari Unilever sendiri, ternyata price to book value-nya sangat fantastis ya. Sangat cukup. Sangat cukup banyak ya, 60 sampai 80 kali lipat dari book value-nya gitu. Berarti kan cukup mahal ibaratnya ya. Karena di sini ada juga yang beranggapan bahwa price to book value yang berguna untuk penentuan termasuk mahal atau overvalued atau undervalued. Tapi kita harus melihat lagi dari rasio-rasio yang lainnya.
Makanya kalian coba lihat lagi 2022 sampai 2024. 2021 hanya sebagai spare ya. Kalian cek dulu price to book value-nya. Misalkan ini contoh di 2022 ada average-nya, berarti kan rata-rata dari 2016 sampai 2020 ternyata 61,9 kali lipat jika dibandingkan dengan sebelumnya 37 kali, relatif murah. Nah, berarti di sini kenapa harus ada tiap tahun? Kita bisa membandingkan nih. Jadi kalian juga bisa membandingkan dari rasionya, ternyata tahun 2024 bisa lebih besar atau lebih kecil karena apa gitu kan. 2023 lebih kecil besar atau lebih kecil dari 2022 karena apa. Jadi ada beberapa penjelasan dalam satu paragraf terkait dengan masing-masing rasio seperti yang ada di sini ya. Kemudian setelah price to book value, kita lihat lagi misalkan price to earning ratio atau PER. Metode PER ini mendeskripsikan perbandingan harga saham per lembar terhadap laba bersihnya gitu ya. Kemudian dari PER ini kita bisa lihat rasio keuangan yang lainnya, ada ROE, kemarin saya sudah perlihatkan. Kemudian juga ada dividen payout ratio, kemudian ada earning per share, kemudian dividen per share, ada price earning ratio atau EPS, earning per share. Kemudian juga di sini bisa dilihat beberapa ini hanya untuk tambahan karena format jurnal ataupun artikel ilmiah. Nah, di sini terdapat 3 jenis nilai penilaian saham. Yang pertama nilai buku atau book value-nya berdasarkan dari eh, neraca komponen modal ya, berdasarkan pembukuan penyedia saham. Kemudian nilai intrinsik saham itu sesungguhnya atau sebenarnya. Kemudian nilai pasar pada saat sesuai dengan market value di sini. Kemudian di sini ada contoh perhitungannya, kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini yang menjadi basis ya. Yang kemarin juga sudah disinggung oleh kelompok 9. Jika nilai intrinsik itu hasil dari kalkulasi dari rasio keuangan ya, yang sudah dihitung berdasarkan tadi 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang. Jika intrinsik lebih besar dari nilai pasar, kondisi tersebut dikategorikan murah atau undervalued. Dengan demikian, pengambilan keputusannya adalah membeli saham tersebut. Nah, kalian bisa cek nih, misalkan dari 2022, 23, 24, kalau misalkan berbeda-beda nih, misalkan 2022 intrinsiknya lebih besar dibanding pasar, tiba-tiba 2023 kebalikannya, 2024 misalkan balik lagi. Nah, itu berarti per tahun kalian kasih keputusannya. Apakah overvalued atau undervalued? Jika intrinsik sama dengan nilai pasar atau mendekati mungkin ya, maka bisa dikatakan correctly valued. Tapi ini sangat jarang ditemukan unless memang kita kembali ke teori efficient market hypothesis. Ketika semua informasi sudah tersedia di pasar, maka itu akan tercermin dari harga pasarnya ke poin 2 ini gitu. Dengan demikian, pembelian keputusan investor yaitu untuk menahan saham tersebut sampai dengan overvalued. Jadi sampai dilihat dulu berapa nilai dari saham tersebut ataupun harga saham tersebut. Kemudian jika nilai intrinsik kurang dari nilai pasar, maka kondisi saham tergolong mahal. Dengan demikian pengambilan keputusan investasi yaitu menjual saham. Nah, ini contohnya berarti kan minimal dengan proses seperti ini, kalian menghitung. Harusnya ini sudah ada rasionya. Kalian bagi-bagi setiap kelompok, saya harapkan semua bekerja ya, mendapatkan insight dari perhitungan analisis fundamental ini, tidak hanya dikerjakan satu dua orang. Kalau hanya dikerjakan satu dua orang, mungkin nanti saya akan tahu siapa aja individunya, dan bisa jadi nilainya nol, ya, ataupun tidak mendapatkan nilai untuk nilai kuis ini. Jadi, mohon untuk bisa diperhatikan masalah penilaian ini. Ada ROE, bisa ikutin aja rasio yang ada di sini ya. Laba bersih dibagi dengan total ekuitas, dividen payout ratio yaitu dividen per share atau dividen per saham dibagi dengan EPS atau earning per share. Kemudian EPS itu gimana? Laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Dividen per share itu adalah dividen yang dibagikan, itu ada di laporan keuangan biasanya di bagian arus kas ya. Arus kas bagian investasi
Itu berapa jumlah dividen yang dibagikan. Dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian price earning ratio itu berdasarkan harga saham per lembar sekarang dibagi dengan EPS yang udah dihitung. Jadi ini ada komponen-komponen yang saling berhubungan ya. EPS dulu dihitung baru dapat pernya. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Minimal 5 rasio ini kalian hitung ya untuk bisa mendapatkan berapa sih nilai intrinsik minimal. Oke. Nah, sekarang menghitung nilai intrinsik dengan menggunakan metode pair ya. Sebetulnya ada beberapa metode yang lainnya, tapi kalian kalau tidak menemukan bisa menggunakan metode ini ya. Yaitu yang pertama menghitung pendapatan dividen yang diharapkan dari ROE yang udah dihitung di atas dikali dengan RR atau laba ditahan. Nanti laba ditahan itu kan ada juga di laporan keuangan ya. Kemudian G-nya, yaitu growth-nya, laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 1 minus DPR atau 1 minus dividen payout ratio. Kita ini untuk menghitung pendapatan dividen yang diharapkan atau G-nya, growth-nya. Kemarin kita udah bahas juga sekilas ya, masalah perhitungan growth, ada yang constant growth, ada yang zero growth, kemudian ada variable growth. Saya belum kirim ya ini ke Alman, mudah-mudahan hari ini saya kirim terkait juga obligasi dan juga saham untuk bisa dipelajari. Nah, di sini ada keterangannya, pendapatan dividen, kemudian ROE, retention rate. Nah, retention rate kalian bisa cek ya dari laba ditahan. Kemudian ini kalau belum nemu RR-nya seperti apa, kalian bisa Google aja. Ya. Kemudian menghitung estimasi EPS. Nah, estimasi EPS ini dengan menggunakan konsep future value, di mana EPS tahun mendatang itu bisa menggunakan IPS 0 plus 1 plus G ya. Jadi kalian untuk menghitung growth ini mundur dulu dari tahun terbaru ke tahun yang terlama, berarti dari 2024 ke 2023 ya. Nah, selanjutnya yang C menghitung estimasi dividen per share. Sama ya dengan di DPS tadi, dividen per share sekarang tuh berapa laba per sahamnya? Apakah 100 per lembar, apakah Rp50 per lembar, atau kalau dalam USD, kalian tetap menggunakan USD juga. Nanti tinggal di-convert dengan kurs yang sekarang, kira-kira berapa untuk harga IDR. Kemudian menghitung estimasi return, ya. Estimasi return atau pengembalian yang diharapkan, yaitu dividen yield ditambah G. Dividen yield ini berarti kan dividen per share tahun mendatang dibagi dengan P0 atau price sekarang. Ini juga berhubungan dengan materi kita minggu lalu, yaitu materi perhitungan saham ya. Karena untuk valuasi saham itu kurang lebih mirip seperti ini. Jadi masih ada kaitannya, yaitu menghitung estimasi return, di mana dividen yield ditambah dengan growth-nya. Dividen yield yaitu DPS 1 dibagi dengan price 0 atau price sekarang, DPS tahun mendatang dibagi dengan price sekarang ditambah dengan growth, harga per lembar saham. Kemudian menghitung estimasi pair. Nah, estimasi pair ini cukup harus didapetin dulu semuanya berarti ya. Berarti harus hati-hati, di sini kalian bisa bagi-bagi ya, siapa yang menghitung basic ratio-nya, siapa yang menghitung price earning ratio-nya, dan lain sebagainya, itu bisa dalam satu Excel, pakai formula aja. Ini juga sekalian melatih formula Excel kalian untuk mengecek konsistensi dan juga ketepatan dalam menghitung ya. Nanti kalau ada hal yang aneh, bisa saling mengecek gitu kan, Mas. Bener nggak sih formulanya ke sini gitu kan? Bener nggak sih secara sense checking? Ini kok kayaknya gede banget gitu kan DPS-nya. Ini kok kayaknya kecil banget misalkan RR-nya. Nah, kalian itu bisa melakukan assurance atau melakukan sense checking dari proses menghitung ini. Masih ada waktu ya sebetulnya. Jadi semuanya ini working papernya atau worksheetnya kalian hitung misalkan di Excel. Tab pertama perhitungan DPS, misalkan tab kedua perhitungan IPS, tab ketiga perhitungan KCS-nya dan lain sebagainya. Jadi ada collabs untuk menghitungnya. Nggak hanya satu atau dua orang yang mengerti, tapi saya harapkan semua dari anggota kelompok itu juga mengerti. Bisa jadi pada saat nanti presentasi, saya yang bertanya dan yang menjawab itu saya milih gitu ya. Jadi dipersiapkan.
Jadi bukan hanya orang itu aja yang mengerjakan, tapi saya akan pilih misalkan kenapa perhitungan seperti ini. Silahkan mungkin contoh misalkan Restu untuk jawab atau misalkan Reza untuk jawab ini. Jadi dipersiapkan aja. Kemudian sampai sini pertanyaan dulu cukup jelas ya, dan saya rasa memang dari artikel ilmiah ini cukup komprehensif dan perhitungannya ada, jadi kalian bisa replicate prosesnya untuk saham-saham tadi yang saya bagikan untuk masing-masing kelompok. Menghitung nilai intrinsik, nah inilah yang menjadi kesimpulan akhirnya. Nilai intrinsik ini berarti dengan estimasi EPS, estimasi earning per share itu dari atas ya. Ini yang poin B, estimasi EPS dikali dengan estimasi PER. Estimasi PER berarti kan otomatis harus menghitung semuanya, DPS 1, IPS 1, KCS minus G. Jadi earning per share itu adalah laba dibagi dengan jumlah saham. Price earning ratio yaitu price dibagi dengan labanya. Otomatis laba yang sebagai pembilang sama penyebut itu habis akan didapatkan menjadi price per lembar sahamnya. Gitu. Ini yang menjadi kesimpulan akhirnya. Tidak ada salah, tidak ada benar. Nanti kita lihat proses perhitungannya, proses pengkalkulasiannya dan analisisnya. Nanti kita sama-sama koreksi kalau memang ada yang keliru. Di sini saya harapkan hanya untuk proses pembelajaran, mudah-mudahan ada suatu insight ketika kalian ingin membeli atau menjual saham itu dengan fundamental cukup banyak gitu kan, ina-inunya atau cukup banyak prosesnya. Tapi kalau menggunakan technical itu biasanya akan lebih cepat. Cuman memang kita harus bisa mengerti bagaimana arah dari pergerakan secara chart ataupun candlestick-nya. Nah, ini contohnya lagi perhitungannya. Bentar. Ini saya sambil ada yang dikerjakan juga ya. Mungkin nanti saya tidak akan sampai full untuk materinya. Sorry, untuk dari segi jamnya. Jadi nanti bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan minggu depannya. Oke, hasil dan pembahasan. Misalkan di sini sudah menggunakan perhitungan, kalian juga bisa mencontoh tabel perhitungan rasio fundamental PT Indofood misalkan ya. Tahun 2022, 23, dan 24. ROE-nya berapa? DPR-nya berapa, EPS-nya berapa, DPS-nya berapa, PER-nya berapa. Kalian bisa bandingkan untuk masing-masing tahun ini kalau ada satu anomali, misalkan di sini 130-an, tiba-tiba ada jomplang nih sampai 300. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan error dalam menghitung. Yang kedua adalah memang kondisi keuangannya sedang tidak bagus pada saat itu ya. Bisa jadi 2022, 23, 24 itu masa catching up setelah COVID ya. Jadi estimasinya mungkin trendingnya naik ya, 2022 misalkan 10, 2023 20, 2024 30. Ekspektasinya itu bisa naik karena setelah masa periode pandemi. Nah, kalian bikin juga rata-ratanya. Terus di sini bisa dibagi-bagi lagi nih. Bikin suatu keterangan ROE bla 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 seperti ini menghasilkan sekian ditinjau. Kemudian DPR juga seperti apa. Jadi minimal 5 rasio ini ya yang kalian bikin seperti yang kemarin juga dijelaskan oleh kelompok 9. Sama price earning ratio juga minimal satu paragraf aja untuk bisa menjelaskan masing-masing rasio tersebut. Sebetulnya dengan membuat seperti ini kalian udah semi analis investasi nih gitu kan untuk bisa udah dibayar gitu. Kalau kalian mengambil sertifikasi RSA atau CSA atau Registered Securities Analyst atau Certified Securities Analyst itu bisa satu report seperti ini bisa di atas 5 juta gitu kan. Kalau kita menghitung nilai uangnya. Tapi karena belum ada sertifikasi atau belum lulus juga pasti kan ya ini untuk pembelajaran. Once sudah mendapatkan certified, pasti satu lembar ini bisa akan menjadi lebih mahal gitu untuk bisa diperhitungkan. Kemudian yang kedua, perhitungan nilai intrinsik saham menggunakan metode PER. Sebetulnya kemarin ada beberapa metode ya, ada discounted cash flow, ada dividend growth model, ada lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan metode ini biar keseragaman ya untuk semua emiten dari 9 kelompok nanti. Perhitungannya sama, hitung G dulu ya, berarti yang diharapkan 2016 berapa, tadi kan kalkulasinya ada di atas ya, berarti ini cukup banyak nih, 3 tahun. Udah bisa lah dibagi-bagi.
Apalagi kalau saya mintanya misalkan 5 tahun, ini cukup banyak dan sebenarnya informasinya lebih lebih bagus gitu, lebih 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 oke lah. Nah, di sini sebetulnya kalian bisa analisis lagi. Oke, average-nya 0,4, 0,5 gitu kan. Oh, kenapa 2018 ada gede sendiri nih? Nah, ini bisa jadi suatu insight gitu. Ternyata 2018 Unilever melakukan suatu dividen yang banyak gitu kan. Kemudian yang paling kecil berapa? Ini seperti kalian kalau misalkan membuat suatu statistik deskriptif ya, entah itu dalam tugas akhir atau nanti skripsi, biasanya seperti itu. Berapa nilai minimum, berapa nilai maksimum, sama rata-ratanya. Itu dijelaskan. Kenapa nilai minimumnya sekian? Oh, ternyata misalkan ini masih masa pandemi nih, gitu kan. Kemudian, kenapa misalkan nilainya maksimum? Ternyata itu ada suatu ekspansi bisnis dan lain sebagainya. Ini kalian bisa ikutin aja prosesnya, menghitung estimasi EPS gitu kan dapat sekian untuk Unilever di 2021 misalkan, kemudian menghitung estimasi dividen per share. Nanti setelah dari tahun 2024 itu dihitung, coba kalian bandingkan dengan harga saham per sekarang ya. Harga saham per sekarang misalkan di per November 2025 berapa, walaupun kita tidak menghitung fundamentalnya untuk sampai dengan Q3 2025, kita bisa mengestimate, oh ternyata dulu sangat jauh banget nih dengan harga sekarang gitu kan. Itu bisa menjadi suatu informasi ketika intrinsiknya naik gitu kan, otomatis itu ketika kalian punya uang, misalkan 1 juta dan trennya naik 20%, berarti estimasinya sampai dengan 1.200.000 sampai dengan di akhir tahun gitu ya. Kemudian menghitung estimasi dividen per share seperti ini didapatkan 191. Eh, Lanjut dengan menghitung estimasi return ataupun pengembalian yang diharapkan. Ini KCS-nya. Jangan sampai tertukar ya. Misalkan kalau di sini 2021 berarti di bawahnya adalah 2020 gitu, harga sebelumnya. Maka didapatkan estimasi return pengembalian 3,18. Kemudian hitung pernya dari per ini estimasinya adalah DPS Q2 2021 dibagi IPS Q2 2021 dibagi KCS minus G. Jadi 191 dapat dari sini ya. Kemudian 189 dapat dari sini. Dibagi dengan KCS dikurang dengan growth-nya. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan KCS-nya lebih rendah dibanding dengan growth-nya? Berarti itu kan negatif. Ada salah perhitungan menurut saya. Jadi kalian cross-check lagi, gitu kan. Kalau ada suatu hal yang sifatnya negatif, kalian cross-check lagi. Dan kalau udah di cross-check misalkan benar-benar negatif juga, berarti bisa jadi memang laporan keuangannya lagi kurang bagus gitu pada saat periode tersebut, ya. Kalian bisa ambil periode yang lainnya aja gitu kan. Misalkan ini kan udah ada Q2, Q3 kan. Laporan keuangan pasti ada sampai Q2, Q3 juga. Kalian bisa switch aja ke laporan keuangan 2025 yang terbaru. Nilai estimasi PER adalah 38 kali 84 kali. Padahal tadi secara historically-nya Unilever itu punya PER hampir besar ya, di atas 40-an gitu. Tapi berdasarkan estimasi di sini ternyata 38,44 ya, mendekati 40 juga. Kemudian menghitung nilai intrinsik, estimasi EPS dikali dengan estimasi PER, sehingga harganya adalah 7375. Ya. 7375, kondisi ini barulah dibikin tabel menurut kalian. Setelah menghitung intrinsik dan closing price, maka termasuk seperti apa? Oke, harga saham sekarang 4220, intrinsiknya 7375. Intrinsik itu berarti sebetulnya harga saham Unilever tuh masih bisa sampai 7.000 loh. Sedangkan sekarang lagi murah nih gitu. Nah, kapan bisa catching up sampai 7 ribuan lagi? Berarti kan memerlukan waktu yang lama. Nah, itu dikatakan sebagai long term investment. Jadi kalian nggak lihat dulu dari harga swing price-nya, tapi kalian akan menghold sampai dengan nilai intrinsiknya sampai 7 ribu. Ketika harga pasarnya atau market price-nya sudah mendekati 7 ribuan, disitulah kondisinya sudah mendekati harga pasar gitu ya. Kita coba lihat berapa sih harga dari Unilever per sekarang. Bentar. Ya, saya buka dulu.
Enakan kelas online apa kelas offline? Jujur, Li, boleh? Unmute aja. Online. Online. Oh, screen record. Oke, ini memang materinya cukup oke lah gitu kan, terkait dengan saham ya. Walaupun hanya basic, tapi ketika kalian udah bisa melihat ataupun lebih melek ya dari segi keuangan, nanti kita akan lanjut ke reksadana. Udah kelihatan? Nah, ini historically Unilever nih sebetulnya. Saya nggak ngasih Unilever karena ternyata memang 5 tahun terakhir itu di 7 ribuan kan. Cuma 7 ribuan itu harga pada saat 2020 nih. Sekarang harganya adalah di 2.600-an, even lower gitu kan, sampai ke titik terendah 1.200 harga Unilever. Kita kan harus cross check nih, what happened dengan Unilever? Apakah dengan keputusan manajemennya yang tiba-tiba membuat investor itu menjual sahamnya atau bagaimana? Jadi kalian bisa googling aja harga Unilever ini atau misalkan tadi contohnya ya, ada apa aja nih? Saya kasihin saja untuk yang kelompok pertama itu Recording in ITMG, Indo progress. Tambang Raya. Nah, Indo Tambang Raya ternyata besar nih. Kalian bisa ngelihat trennya itu jangan setahun atau jangan berapa hari gitu ya. Dalam 5 tahun terakhir aja. Atau maksimumnya berapa. Tapi kalau maksimum terlalu ini ya, terlalu fluktuatif. Nah, ternyata sebelum waktu COVID mungkin kecil, tapi bayangkan saja mungkin bagi orang atau investor yang investasi di Desember 2020 untuk ITMG harga 14.000, kemudian dijual di 2023 atau 2022 akhir harganya 40.000. Udah cuan banget dong ya. Jadi misalkan hanya mencantumkan 10 juta, nah ini dikatakan sebagai kalau uang dingin kalian 10 juta itu nggak apa-apa, kalian bisa hold sampai dengan kondisi tertentu, ini bisa sampai 4 kali lipatnya, gitu kan. Nah, tapi ingat ada high risk high returnnya tadi. Ada kalanya kita bisa dapat profit, ada kalanya kita down. Ini untuk teman-teman yang FOMO, oke lah beli misalkan ini lagi bagus nih ITMG 43.000, tiba-tiba 2023 turun ke 23.000, hilang lah uang setengahnya gitu kan. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi ada yang teknikal dan juga fundamental itu sangat eh, apa krusial untuk bisa menilai apakah harga saham ini masih wajar atau mungkin dalam tahapan yang stagnan. Nah, misalkan di sini nih ITMG ternyata 2024 sebelumnya cukup stabil ya di kisaran 24.000, 25.000 gitu, nggak ada spike lagi gitu. Nah, ini juga bisa menjadi catatan kalian untuk bisa ngecek kenapa nih di 2023 2022 ada hal yang anomali. Kelompok satu bisa menjelaskan nanti ya. Kita ke kelompok 2 INKP, Indah Kiat Pulp. Indah Kiat Pulp ternyata sebelum 2022 gede nih, 13 ribuan. Tapi sekarang di 2025 sampai hilang sepertiganya coba. Dari 13.000 sampai sekarang hanya 4 ribuan. Jadi kalian bisa analisis 2022 sampai 2024 mungkin cukup stabil. Itu bisa karena apa? Dan sekarang kalau kita cek itu di 7.600. Secara fundamentalnya, intrinsiknya kira-kira menggambarkan itu atau tidak gitu kan. Tapi kita agak misleading karena kita meng-cut off-nya dari 2024. Nggak apa-apa, hanya untuk sebagai cerminan aja. Kelompok 3, United Tractors. Ini harga sahamnya mahal-mahal ya. Yang satu lembarnya di atas 10.000. Nah, United Tractor cukup stabil sebetulnya, on off-nya periode-periode tertentu aja. Secara average masih di kisaran 20.000 sampai 30.000 ya. Jadi bisa dilihat nanti laporan keuangannya. Kemudian Indofood kelompok 4, 5 tahun aja. Indofood juga sama, cukup stabil dan bahkan sekarang bisa cukup naik di 8 ribuan. Sebelumnya ada titik terendah di 5.000. Jadi orang yang berinvestasi di akhir tahun kemarin, di harga 6.000 tiba-tiba menjual sekarang,
itu bisa untung 30%. Bayangkan kalau kita naruh 100 juta di sini, kita udah bisa mendapatkan dalam setahun 30 juta gitu. Oke, lanjut kelompok 5 S hardware. Kayaknya udah ganti nih ya. Ini apa? ASCO berarti. Oh benar, berarti kan S Hardware itu aspirasi hidup Indonesia nama perusahaannya ya. Dulunya S Hardware Indonesia, jadi kelompok 5 bisa disesuaikan aja namanya aspirasi hidup Indonesia. Ya benar, ASCO aspirasi hidup Indonesia. Ini harganya yang murah nih, di bawah 2 ribuan ya. Jadi kalau yang mau mencoba gitu kan, membeli harga saham S Hardware, atau mungkin satu lagi nih, atau saya ganti yang kelompok 9, itu ganti aja yang sahamnya cuman kalau Forex udah ini ya, baru-baru baru-baru ini sih. Nah, saya Bluebird belum tahu nih IPO-nya kapan. Takutnya nggak ada history. Nggak ada. Forex sih nggak ada ya. Nggak ada. Oke, udah cukup berarti ya. Kita ke Aces dulu. Nanti Aces atau S Hardware ternyata turun ya. Kalian bisa cek juga berapa rasio-rasio keuangan di tahun 2022, 2023, 2024. Terus kelompok 6 Sido muncul. Nah, Sido muncul juga ada penurunan nih. Sekarang event harganya di Rp500. Jadi kalian bisa mencoba kalau punya 100.000 ya. 100.000 berarti bisa membeli 2 lot ya. 1 sampai 2 lot eh, saham Sido muncul. Satu lot itu kan 100. Jadi kalian bisa mencoba kalau punya uang 100.000, masuklah misalkan ke saham tertentu dengan IPOT ataupun dengan ajaib ya. Terus tiba-tiba kalian misalkan lihat besoknya apakah bisa dijual lagi atau enggak, itu salah satu contoh trading. Tapi kalau investment sampai dengan jangka panjang gitu. Oke. Terus kelompok Sido dari kelompok 7 sekarang kelompok 8, kelompok kelompok 6 ya, kelompok 7 MTEK. MTEK ternyata dari 2022 masih bagus, sekarang cukup down. Nah, ini bagi para analis teknikal bisa jadi potensi nih. Kan ketika harga saham turun, bisa ada potensi untuk naik. Jadi pada saat awal tahun beli Rp500, terus tiba-tiba kita jual sekarang harga 1.000, udah 2 kali lipat nih harganya. Kalau kalian punya tadi 100 juta, kemudian kita jual sekarang, itu udah dapat 200 juta gitu. Lumayan kan, dapat beli motor dua gitu, atau yang lainnya. Tapi ingat, jangan melihat dari segi keuntungannya aja. Kita juga harus melihat dari segi kerugiannya. Terus kelompok 8 itu Telkom. Telkom pun sama nih, lagi agak down. Kok dia nggak mau? Salah ya. Ya koneksinya lagi ya bagus. Saya switch. Saya kedengar, masih terdengar? Masih, Pak.
Oke, Masih, Pak. kita ke harga Telkom sekarang. Oke, siap. Kelompok 8 terkait dengan Telkom bisa dilihat Telkom cukup bagus selama 2022 sampai 2024 ya. Tapi somehow mendekati 2025 itu turun nih. Biasanya karena ada pengaruh dari perubahan manajemen ya, ataupun perubahan strategi bisnis. Tapi sekarang lagi catching up lagi ke harga 3.500. Jadi teman-teman yang membeli di 2.300-an pada saat April 2025, misalkan setelah Lebaran nih, di hold dulu, tiba-tiba sekarang dapat 3.500. Lumayan untuk 1.000 per lembar. Kalau punya misalkan 1.000 lembar, dapat 1 juta gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang terakhir itu kelompok 9 membahas Bluebird. Nah, ini Bluebird cukup fluktuatif ya. Bisa jadi memang ketika ada mobil listrik, tiba-tiba dia beli gitu kan naik lagi. Terus ada transportasi kompetitornya, tiba-tiba dia turun lagi gitu kan. Kurang lebih seperti itu fluktuasinya. Kalian juga bisa menggunakan TradingView ya, ini websitenya untuk menganalisis dari segi nilai intrinsik, estimasi EPS, dan estimasi dari dividen per share-nya. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya switch ke reksadana sekarang. Cukup jelas ya untuk tugasnya. Ada rasio tadi, saya coba kirim lagi di sini di Zoom. Sebenarnya di grup itu udah ada juga sih, di grup WhatsApp ya. Di sini yang udah sampai ke tahap trading, apakah ada? Masih takut ya sebetulnya. Karena memang harus ada knowledge-nya. Saya pun sebetulnya nggak nggak bisa yang mantau full gitu. Memang harusnya kalau yang mantau full itu kayak sekarang jam 9 nih akan buka ya saham-saham seperti apa aja, kemudian akan di-review gitu. Ini dokumen ya, file. Mungkin nanti pas jam 9 kita coba cek aja ya, mendengarkan beberapa analisa dari salah satu perusahaan sekuritas gitu. Coba lihat dulu ya. Tapi sebetulnya kayaknya nggak bisa ngecek untuk ini ya, ngecek untuk waktu live. Saya coba dulu. Oh, seperti ini. Mungkin saya coba share dulu yang punya Instagramnya Ipot ya. Kalian bisa follow dulu yang Ivot ataupun ya untuk melihat informasi aja lah. Udah kelihatan belum? Sekarang Coba. sudah ya. Misalkan kalian biasa lihat di sini ada market recap, IHSG-nya berapa gitu kan, kemudian emiten mana aja. Nih ada United Tractors buy, kemudian RMKE, terus kemudian ada Global Market. Sebelumnya ada lagi sih. Nah, ini technical Ratu Raharja Energi Cepu. Ini juga naik nih sebetulnya. Jadi pada saat awal IPO itu kan masih di bawah 11 ribuan nih. Ketika udah naik lagi, lumayan sebetulnya kalau trading dengan nilai yang cukup besar, misalkan di atas 10 juta atau misalkan di atas 50 juta, 2% itu cukup meters ya. 50 juta kali 3% aja bisa dapat berapa? 1.500.000 gitu ya. Benar nggak? 3% kali ya 1.500.000. Jadi kalau misalkan kita all in, beli saham Ratu 50 juta gitu kan. Tapi kan kita pasti masih ada psikologisnya, aduh sayang 50 juta, ntar kalau rugi gimana gitu kan.
Tapi once dapat untung 3% atau 5%, kita langsung take profit aja gitu, langsung dijual, dapat 1.500.000 sehari itu, udah selesai. Jadi kalian bisa scalping seperti itu. M- Mungkin besoknya cari lagi saham yang seperti apa. Ketika udah dapat profit tertentu, langsung aja misalkan di take profit gitu. Oke, itu tadi saya share di fundamental ya. Sebentar, mungkin saya off dulu 2 menit. Kita mulai lagi ke reksadana ya sekarang ya. Ini saya ngambil modul dari IRFC, tapi saya nggak bisa share ya untuk reksadana ini karena copyright juga dari IRFC. Sudah kelihatan? Oke, saya lanjut ya. Hmm. Nah, apa itu reksadana? Mungkin sudah banyak juga yang mengenal ya reksadana dan udah disinggung juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal yang selanjutnya diinvestasikan kembali ke dalam portfolio efek atau manajer investasi. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95 Bab 1 Pasal 1 Ayat 27. Nah, ada beberapa macam sebetulnya. Saya ke teori dulu ya. Bentuk-bentuk reksadana, yaitu ada perseroan, ada juga kontrak investasi kolektif. Di mana keterangannya ini ada tiga ya, RD Perseroan, RD KIK, sama PT biasa. RD Perseroan itu berbadan hukum sendiri, kemudian keterangannya ada dewan direksi, ada dewan komisaris, ada pengelola aktiva, bukti kepemilikan, dan sifatnya. Sifat reksadana ada yang terbuka juga ada tertutup ya. Jadi reksadana nanti kita lihat contohnya juga dan beberapa kali kan sudah saya pernah share ya. Di mana sifat reksadana ada yang terbuka yaitu reksadana dapat mengeluarkan atau menjual UP terus-menerus. Ini bukan uang pertanggungan ya. Di sini lebih ke unit partisipasi atau untuk menghitung NAV-nya. Kemudian reksadana tidak perlu dicatat di bursa efek, terus investor dapat menjual kembali unit penyertaan ini kepada reksadana yang bersangkutan. Harga jual atau beli saham UP berdasarkan nilai aktiva bersih. Nanti ada contoh juga perhitungan nilai aktiva bersihnya.
pada saat kita beli, kemudian kita jual, itu berapa capital gain. Sifat reksadana tertutup, yaitu jumlah UP dan RD sudah ditentukan, kemudian jumlah UP RD juga dapat dicatat di Bursa Efek. Investor tidak dapat menjual kembali UP kepada reksadana yang bersangkutan. Jual beli saham RD dilakukan di Bursa Efek sesuai dengan harga pasar. Nah, saya izin minum dulu. Oke, satu lagi adalah sifat reksadana itu kontrak investasi kolektif. Biasanya ciri-cirinya ini ya dibuat notaris, kemudian tugas masing-masing pihak, kewajiban reksadana, tata cara pembelian, dan lain sebagainya, dan dapat dibaca oleh semua orang. Nah, umumnya sifat reksadana yang ada itu adalah KIK ya, yang kita bisa beli di beberapa sekuritas. Kemudian jenis reksadana ada konvensional, terstruktur, ETF, serta penyertaan terbatas. Jadi tidak hanya reksadana tertentu. Nah, ini ada beberapa jenis RD konvensional yang udah kita ketahui, ada pasar uang, ada pendapatan tetap, ada saham, dan juga ada campuran. Kalau reksadana terstruktur apa? Itu ada terproteksi, kemudian reksadana dengan jaminan, kemudian reksadana indeks. Ada juga yang sekarang lagi happening itu adalah ETF atau Exchange Traded Fund. Nah, biasanya RD ini berkaitan dengan salah satu indeks ataupun sesuai dengan salah satu saham yang ada di Bursa Efek. Jadi linknya lumayan cukup relate ya. Kemudian ada RD penyertaan terbatas. Kita coba lihat satu persatu ya. Reksadana konvensional itu jenis-jenis reksadana dengan reksadana pasar uang. Contohnya ada dengan deposito, jadi kumpulan beberapa deposito dari bank, kemudian dari surat hutang kurang dari 1 tahun, ada muncul commercial paper di situ ya, kemudian juga ada midterm notes, jadi surat utang tapi di bawah 1 tahun. Kalau obligasi kemarin kan di atas 1 tahun ya. Kita sudah menghitung bagaimana valuasi dari obligasi dengan present value annuity, dengan present value ordinary untuk dari segi par value dan juga dari segi kupon obligasi tersebut. Tapi kalau sudah kumpulan dari beberapa surat hutang yang sifatnya jangka pendek, itu akan masuk di reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Ini biasanya campuran dari beberapa obligasi, baik obligasi swasta maupun pemerintah. Kemudian juga ada reksadana campuran, di mana reksadana campuran itu biasanya 50-50 ataupun tergantung campurannya agresif atau campurannya yang konservatif. Kalau campurannya agresif, pasti porsi sahamnya akan lebih besar. Kalau campurannya konservatif, pasti porsi obligasinya akan lebih besar. Dan yang terakhir itu reksadana saham dan saham yang tercatat di Bursa Efek. Kita lihat contoh ya dari fun fact sheet untuk masing-masing reksadana konvensional ini. Ini udah jam 9, saya coba lihat apakah ada live, bisa lihat live dari iPod. Sepertinya nggak bisa ya. Coba bisa lihat live ya. Kita contoh aja ini yang punya Mandiri.
kelihatan ya. Nah, Mandiri Investa Pasar Uang misalkan. Oke, ini ada NAV-nya per unitnya. Jadi harga per unitnya itu reksadana ini adalah 1.600. Ketika kita nanti jual di harga 1.700 atau 1.800, berarti kita ada capital gain. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, ternyata pasar uang ini menggunakan ini nih, kepemilikan terbesar. Ada obligasi, obligasinya mungkin jangka pendek, ada deposito, Bank DKI 6%, ada obligasi pemerintah 10%. Jadi ada komponen obligasi yang jatuh tempo nih ya, kebijakan investasi. Kebijakan investasi pasar uang dengan obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi masih mendapatkan return yang cukup besar gitu kan. Kemudian di sini ternyata depositonya 44%, obligasinya 56%. Tapi pada umumnya dia akan menyesuaikan dengan eh, apa rate-nya ya. Rate-nya itu akan cukup mirip gitu. Kemudian yang kedua kita coba contoh reksadana pendapatan tetap BNI. Kita misalkan pendapatan yang syariah, lembar fakta dana, Funfexit. Nah, BNI di sini punya kebijakan investasinya adalah minimal 80% dan maksimal 100% dari NAB efek syariah pendapatan tetap atau sukuk yang diterbitkan pemerintah atau korporasi yang diperdagangkan di bursa efek. Ternyata untuk pendapatan tetap ya kita bisa lihat di sini ya, hampir semuanya sukuk dengan range return di atas 5%. Otomatis dia harusnya akan lebih bagus nih untuk yield-nya dibanding dengan obligasi yang biasa. Makanya di sini yield to maturity-nya adalah 5,81. Lumayan cukup lah gitu kan kalau kita punya uang 1 miliar, 5,81 ini udah bersih dari pajak karena reksadana itu bukan objek pajak. Jadi salah satu tax planning dengan reksadana itu bisa mengurangi pajak yang harus kita keluarkan dari segi investasi. Kita contoh yang ketiga, reksadana pendapatan campuran ya. Punyanya misalkan Sailendra. Reksadana campuran. Balance of Fortune. Saya ngambil langsung aja. Kita lihat fun fact sheet di Oktober. Oke, reksadana campurannya punya Sailendra kelas A. Ini punya NAB atau harga per unitnya 4 ribuan. Cukup ini juga ya, cukup oke. Kemudian kita lihat kebijakan investasinya. Kebijakan investasi MBS MSBOVA ini bersifat 10% sampai 75% ekuitasnya atau sahamnya. Dan yang utang juga 10 sampai 75%, instrumen pasar uang 2 sampai 75%. Jadi semuanya ada di sini ya, sahamnya ada, pendapatan tetapnya ada, pasar uangnya ada. Yang membedakan kalian bisa dicek adalah masing-masing kebijakan investasi dari setiap manajer investasi. Ternyata untuk Sailendra ini campurannya dia menggunakan saham BNI, BRI, Mandiri, jadi mainnya di bank yang BUMN. Kemudian ada Pegas atau PGN biasanya di sini. Kemudian tadi ada Ratu juga ya, Energi, PTRO. PTRO itu apa ya? PTRO, Petro, Petrosi. Untuk Petrosi juga ada. Kemudian juga tadi SGRO, Semen Indonesia bukan ya? SGRO. Oh, Sampurna, Sampurna Agro Lestari.
Nah, dari saham-saham ini dari segi equity, kemudian ada juga alokasi ternyata sahamnya besar nih. Kalau kalian tipikalnya adalah profil risiko yang sifatnya agresif, ini bisa cocok. Tapi kalau yang sifatnya mungkin moderat, yang konservatif, mungkin ini belum cocok karena sahamnya itu sangat besar. Jadi perlu diperhatikan, makanya perlu untuk diskusi ataupun konsultasi dengan pakarnya atau yang mengerti bidang investasi untuk bisa mengurangi kesalahan-kesalahan ataupun error atau ketidaktahuan dari produk investasi. Satu lagi, fun fact sheet reksadana saham, misalkan apa ya, BNI, ya, BNI Asset Management. Ini reksadana saham yang konvensional ya, bukan bukan yang eh, syariah. Oh, tidak ada. Kenapa tidak ada? Terganti reksadana saham mandiri. Mandiri lagi. Karya equity, ekuitas ini. Kita coba ya. Fun fact. Oke, Mandiri Investa Ekuitas Syariah, NAB-nya 1000-an. Terus kebijakannya efek berbasis ekuitas 80 sampai 100%. Jadi ini tipikalnya adalah profil risiko yang agresif. Kalau teman-teman yang profil risikonya tidak agresif, bisa memiliki reksadana saham tapi porsinya jangan terlalu besar. Kemudian ada yang sifatnya pasar uang dan juga deposito syariah 0 sampai 20%. Tapi ternyata di sini saham syariah yang cukup besar nih, 91,61. Kita lihat apa aja sih yang dimiliki portofolionya. Oke, Astra Internasional, Barito Pacific, Bumi Resource, Cisarua, dan Mahenwa, Telkom, Timah, Unilever, sama Vale. Nah, kenapa ini dikategorikan sebagai saham syariah? Yaitu secara umum memenuhi ketentuan, eh, misalkan tidak bertransaksi yang sifatnya maghrib ya, maisir, goror, dan riba. Kemudian total utangnya tidak lebih dari 30% untuk utang yang konvensional dan sudah melalui proses fatwa dari MUI. Jadi tidak melulu saham syariah itu berhubungan dengan bisnis yang perbankan syariah, tapi bisnis umum pun itu bisa dikategorikan sebagai saham syariah selama memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai saham syariah itu sendiri. Oke, kita kembali ke slide lagi. Itu tadi contoh-contoh dari reksadana. Oke, tadi sudah ya reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran dan saham. Nah, mengapa perlu reksadana? Gitu kan ini beberapa alasan kenapa sih kita sebetulnya harus membeli ataupun memiliki reksadana itu sendiri. Yang pertama, tidak memerlukan dana yang besar untuk investor kecil dan ini biasanya cocok untuk mahasiswa juga yang memiliki penghasilan yang terbatas. Apakah dari beasiswa atau masih dari orang tua atau misalkan dari freelance atau dari part-time. Dengan investasi rutin yang kemarin saya bilang 10.000 pun sudah bisa nabung reksadana. Jadi kalian di sini setelah mata kuliah ini diharapkan kalau bisa memiliki investasi itu oke gitu ya. Kalian nabung aja misalkan 10.000, 20.000 dari tiap hari yang memiliki alokasi daripada jajan gitu kan. Masukin aja tabungan reksadana
sampai akhir tahun gitu. Nanti kalian bisa buka di situ. Kemudian di sini masih yang lama ya, nggak 250.000, bahkan sekarang 10.000 pun sudah bisa dibeli gitu kan. Atau 50.000 udah bisa dibeli reksadana tersebut. Jadi jangan khawatir, investasi tidak menunggu harus punya uang yang besar, investasi tidak harus menunggu kayak dulu, dengan 10.000, 20.000 pun kita bisa berinvestasi di reksadana. Sampai sini ada pertanyaan dulu, kita lanjut ya. Alasan kedua, dikelola oleh para profesional sehingga hasil investasi menjadi maksimal dibanding dengan mengelola portofolio sendiri. Kalau yang udah memiliki knowledge untuk saham, ya bagus gitu kan. Bisa kelola portofolio sendiri. Memiliki saham tadi misalkan punya Indofood, kemudian juga punya MTEK, kemudian juga punya beberapa saham yang lainnya. Selama kita tahu knowledge dunia pasar modal, itu akan lebih bagus. Kemudian bisa mendiversifikasi. Karena dengan satu unit reksadana sudah terdiri dari macam efek. Nah, kalau kalian membelinya reksadana campuran, otomatis udah punya saham, udah punya obligasi, dan udah punya pasar uang. Nah, kalian bisa starting pointnya misalkan, oke lah, saya mencoba Pak nih untuk dari reksadana campuran dengan mentop up misalkan setiap hari 10.000 atau misalkan seminggu 50.000 itu nggak masalah. Yang penting bisa mendapatkan bahwa pengalaman dari berinvestasi itu sudah mendapatkan exposure-nya dengan menginstall aplikasi, kemudian mentop up. Itu top up-nya bisa menggunakan GoPay juga ya, ataupun e-wallet. Jadi jangan khawatir, nggak perlu lewat transfer, pakai GoPay pun bisa gitu untuk bisa pembelian reksadana. Selanjutnya, liquid. Nah, mudah dicairkan karena manajer investasi wajib membeli kembali unit penyertaannya. Reksadana dapat dicairkan setiap hari bursa. Secara umum, reksadana pasar uang itu bisa 3 sampai 5 hari kerja. Kalau untuk reksadana pendapatan tetap, campuran dan saham itu bisa lebih dari 7 hari kerja. Jadi kalau kalian memiliki, ingin melikuidasi ataupun ingin mencairkan reksadana, harus tahu timelinenya nih, gitu kan. Ketika ingin dipakai sebulan lagi, berarti kita harus mencairkan kapan. Atau ketika kita misalkan perlu cepat, seperti dana darurat, ya otomatis kita harus menaruhnya di reksadana pasar uang, gitu. Karena proses pencairannya itu cukup berbeda dan itu menjadi perhatian kita pada saat kita perlu dana liquid, kita harus hitung mundur dari proses pencairan tadi. Kemudian bukan objek pajak. Nah, ini yang tadi saya bilang, kenapa kita mungkin cukup oke untuk bisa di reksadana, karena ini tadi bukan objek pajak. Sampai saat ini keuntungannya dari reksadana itu bukan termasuk objek pajak. Jadi ketika kita melakukan perhitungan pajak, kalau kita dapat gain atau kelebihan penjualan dari reksadana, itu nggak usah kita hitung pajak penghasilannya. Tapi kalau saham, tetap dihitung 0,1% dari jumlah transaksi. Kemudian pihak dalam reksadana yang pertama diikat dalam kontrak KIK antara manajer investasi dan bank kasedian. Bank kasedian itu untuk bisa mengumpulkan semua rekening-rekening dari para nasabah atau investor. Manajer investasi perusahaan menerbitkan pengelola reksadana dan harus mendapatkan izin, sekarang itu OJK ya, bukan Bapepam. Dulu Bapepam LK, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, masih under Kementerian Keuangan. Kalau sekarang itu di bawahnya OJK, jadi lebih independen dan lebih fokus untuk eh, pengawasan terhadap pasar modal juga. Kemudian bank kesediaan bank umum yang telah mendapat persetujuan dari OJK untuk berfungsi sebagai bank kesediaan reksadana. Bank kesediaan itu ya untuk lalu lintas dananya ya, itu harus diperhatikan. Kemudian juga ada manajer investasi, seperti yang tadi saya bilang, ada Mandiri Investama, ada BNI Asset Management, ada Manulife, ada juga
misalkan Schroeder, Sailendra, itu beberapa manajer investasi yang tugasnya yaitu membuat alokasi aset, kemudian menyusun dan mengimplementasikan strategi investasi, kemudian pengelolaan portofolio dan meminimumkan risiko investor, menyesuaikan portofolio investasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam iklim pasar. Izin minum dulu bentar ya.